Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah khamis wa ishrun min syahri Ramadan. Alhamdulillah ma zilna fi talabatil ilm wal an nadkhul ila soal jawab, yang mana soal-soal dikirimkan oleh ikhwah di grup Telegram, dan insyaallah akan dibacakan oleh saudara kita dan akan kita jawab dengan ilmu Allah dan taufiknya dan ilmunya. Soal yang pertama, Bismillah. Soal dari Batu Raja. Bismillah, izin bertanya, apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada mertua yang miskin yang saat kita pulang ke rumahnya ikut makan di situ? Mohon jika ada faedah yang berhubungan dengan ini. Soal yang kedua, afwan ustadzuna, apakah sahih hadis ini? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Soal yang ketiga, soal dari Karmin Abu Khalid. Bismillah, afwan ustadz, ana ada pertanyaan perihal fidyah. Soal yang pertama, apakah membayar fidyah ke saudara kandung? Contoh, istri saya berhutang puasa karena tidak kuat berpuasa dalam keadaan hamil dan menyusui. Lalu bolehkah saya membayarkan fidyahnya kepada saudara kandung saya, yang mana dia seorang janda dengan 4 orang anak yang masih kecil dan beliau orang yang tidak mampu dalam sisi ekonomi? Soal yang kedua, jika diperbolehkan membayar kepada saudara sendiri seperti pertanyaan di atas, lalu apakah boleh seluruh hutang fidyah istri saya tersebut khusus hanya saya bayarkan kepada saudara saya, atau harus saya berikan atau bayarkan juga ke orang miskin lainnya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Soal yang kelima dari Master Bontang Kaltim. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz bertanya, apakah termasuk dari sunnah di pertengahan Ramadan salat witir membaca qunut sampai di akhir Ramadan? Tolong pencerahannya, jazakallahu khairan katsira. Bismillah. Untuk soal yang pertama tentang permasalahan seseorang membayar zakatul fitr, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa pembayaran zakatul fitr harus dengan makanan sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, faradhan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shadaqatal fitri fi Ramadan ala dzakar wal unsa wal hur wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min burrin. Maka maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr di bulan Ramadan untuk laki-laki dan perempuan, untuk yang bebas dan yang budak, sa'an min tamr. Ukurannya adalah 1 sa' dari tamr, atau sa' min syair, atau sa' min burrin, atau sa' dari tepung, atau sa' dari bur, gandum. Maka dari sini hadis muttafaqun alaih an Ibnu Umar wa kadzalika muttafaqun alaih an Abi Sa'id Al-Khudri, dari 2 sahabat.
Maka dari hadis ini seseorang memberikan zakatul fitr harus makanan. Dan bagaimana untuk orang Indonesia? Tamr bukan dari makanan orang Indonesia. Dan bur, gandum bukan dari makanan orang Indonesia. Makanan orang Indonesia adalah rice ataupun nasi. Maka tidak apa-apa, namun harus memberikan makanan mamnu bil fulus. Tidak boleh dengan uang, dibayar diganti dengan uang, tidak. Maka dari sini kembali kepada pertanyaan di mana penanya menanyakan, saya memberikan zakatul fitr kepada orang yang saya anggap miskin, di antaranya adalah mertua saya. Boleh apa tidak? Alhamdulillah. Pertanyaannya boleh atau tidak? Dan kadang-kadang ataupun mungkin dia menziarahi mertuanya ini di hari Id karena bapak dari istrinya, maka mungkin dia akan disuruh makan ketupat. Ketupat dari mana? Dari beras zakatul fitr yang dia bayar untuk mertuanya. Itu juga mungkin terjadi seperti itu. Maka jawabannya barakallahu fikum, bahwa masarif dari zakatul fitr memang untuk orang yang miskin. Siapapun dia yang miskin, baik mertuanya miskin dibayar. Bahkan bapaknya, jika dia telah berkeluarga dan dia orangnya mapan, mampu, kemudian dia mempunyai bapak yang fakir, miskin. Karena dia dulu juga dari orang yang miskin dari bapaknya. Maka boleh diberikan kepada bapaknya. Dan kepada siapapun tetangganya yang miskin. Maka masarifu zakatul fitr khos lil masakin faqat. Khusus diberikan oleh orang-orang miskin. Laisa kama zakatil amwal. Lil asnaf kama fi surati taubah. Tapi untuk zakatul fitr khos lil masakin. Maka mana pendalilannya? Kama sabata fi sunan Abi Daud wa ghairuhu. Yang mana sanadnya bertumpu kepada Mahmud ibnu Khalid ad-Dimashqi wa Abdullah ibn Abdurrahman as-Samarqandi. Qala haddatsana Marwan, qala Abdullah haddatsana Abu Yazid al-Khawlani an Sayyar ibni Abdurrahman an Ikrimah an ibni Abbas. Maka sanadnya di sini sanad yang hasan. Ikrimah saduk hasanul hadis dan telah dihasankan oleh al ulama seperti Syekh kami Muqbil wa Syekh Al Albani rahimahullah. Maka di hadis yang hasan ini qala Ibnu Abbas farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatal fitri lisaimi minal lagu tuhratan lisaimi minal lagu warafthi wa tu'matan lil masakin. Man adaha qabla shalah fahiya zakah maqbulah wa man adaha ba'da shalah fahiya sadaqah min sadaqat. Maknanya zakatul fitr wajib, faidahnya mensucikan bagi orang yang berpuasa seperti kita di bulan Ramadan, kadang-kadang dalam keadaan lagu, kadang-kadang dalam keadaan arraf, di mana kita tidak sadar menggibahi, mencela dan berkata kotor dan sebagainya. Maka bisa disucikan dengan zakatul fitr, ini faidahnya. Dan yang kedua, tu'matan lil masakin. Yang kedua, faidah dari zakatul fitr itu adalah makanan untuk orang-orang fakir miskin. Ini poin pendalilan masarifu zakah zakatul fitr lil fuqara wal masakin bihadzal lafz. Wa tu'matan lil masakin. Zakatul fitr tu'mah lil masakin faqat. La li abiris sabil wala lil mujahid. Bismillah. Maka barang siapa yang membayarnya sebelum hari Id,
dia adalah zakat fitr yang diterima. Barang siapa yang membayarnya setelah hari Id, setelah kita sholat, kemudian di siang harinya baru membayar zakat, maka tidak diterima zakatul fitr, kecuali dihitung seperti sodakoh biasa. Bukan zakat fitr yang agung, yang wajib. Maka dari sini kembali kepada pertanyaan, bolehkah saya memberikan makanan zakatul fitr, di mana dia dengan keluarganya ada 5, maka lebih baik membayar dari so itu 2,5 kilo atau dianggap 3 kilo dengan niat ditambah, maka 3 kali 5, 15 kilo. Diberikan beras 15 kilo kepada mertuanya. Maka boleh apa tidak? Kembali kepada tadi. Sharifu zakah al-fitr man al-fuqara wal masakin. Idza kana ammuhu abu zaujah min al-fuqara wal masakin, itu halal. Walau kana fil id huwa yazuruhu ma'a zaujati fa mungkin ya'kul min ketupat. Makan dari ketupat, maka wallahu a'lam tidak apa-apa. Tidak meminta pengembalian dari sedekahnya, tidak. Apalagi bapaknya di sini, dia juga mampu untuk membeli meskipun 1 kilo, 2 kilo. Dikasih oleh anaknya 15 kilo, oleh menantunya 15 kilo. Kemudian dia ikut makan dan juga mendapatkan dari rukun tetangga dan rukun warga. Seperti di Indonesia ini, Masya Allah, dapat kita zakatul fitr dari RT, dari RW, dari kelurahan. Siapa yang paling fakir dan siapa dari para penuntut ilmu yang tidak mempunyai rizki dan membutuhkan kepada beras misalnya, itu nanti akan ada rizkinya. Maka kembali kepada permasalahan, pertanyaan di sini boleh kita jawab selama mertuanya itu miskin dan tidak perlu dibahas tentang permasalahan dia nanti akan makan. Karena dia memang nanti tamu, mengantar anak putrinya, kemudian disuruh makan pasti ketupat paling sedikit. Maka di sini tidak apa-apa untuk memakan makanan tersebut dan boleh untuk memberikan makanan kepada pamannya. Adapun soal yang kedua, hadis yang ditanyakan oleh saudara kita, ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tuhuran. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan di kutub al-fiqh, terutama madhab asy-syafi'iyah. Maka wallahu a'lam, kami tidak mendapati sanad atas kekerdilan ilmu kami, karena di buku-buku yang seharusnya memberikan sanad-sanad tidak menyebutkan hadis ini kecuali di kitab Imam Al-Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Athar lil Baihaqi. Dan di sini hanya menyebutkan bahwa